Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ani Juliati Channel. Pada video ini saya akan membahas soal pada buku paket PPKN kelas 8 halaman 68 pada uji kompetensi 3 kurikulum merdeka. Pada halaman 68 ini ada 3 soal. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Jawaban dan pembahasannya silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 1, cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini, lalu tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan. Soal nomor 1, seorang ketua RT bersilang pendapat dengan para tokoh masyarakat di tempatnya perihal tata kelola iuran keamanan warga. Sebagai pelaksana eksekutif di tingkat RT, ketua RT tersebut merasa lebih berhak untuk memutuskan dibandingkan para tokoh masyarakat. Bila kalian dimintai pendapat, apa pendapat kalian tentang solusi dari persoalan di atas? Baik, kita bahas dulu. Ya, jadi ketika kita mendapatkan soal seperti ini, seandainya atau apabila saya dimintai pendapat, saya akan mengajukan solusi untuk diadakan forum musyawarah yang dihadiri oleh ketua RT, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk membahas tata kelola iuran secara terbuka. Dalam forum diskusi ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara langsung, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Setelah semuanya sepakat, atau setelah semuanya disepakati tentang tata kelola iuran, maka diperlukan juga penyusunan aturan tertulis dan laporan keuangan secara transparan. Sehingga ketua RT tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana eksekutif serta tetap mengakomodasi pendapat tokoh masyarakat. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya? Baik, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu seorang ketua bidang OSIS. Jadi ada seorang ketua bidang OSIS mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan ketua OSIS. Sebagai pucuk pimpinan organisasi, ketua OSIS merasa dilangkahi. Ketua OSIS menuding bahwa ketua bidang tersebut tidak paham organisasi. Jika kalian menjadi ketua bidang lainnya, bagaimana cara kalian memutuskan persoalan di atas? Jawabannya, jika saya menjadi ketua bidang lain dalam situasi ini, saya akan mengadakan musyawarah dan bertindak sebagai mediator yang netral untuk membantu menciptakan pemahaman bersama supaya kejadian ini tidak mengganggu kerjasama di dalam OSIS. Jadi kita harus bersikap netral, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah kita mengajak ketua OSIS dan ketua bidang yang bersangkutan untuk berdiskusi secara terbuka, menjelaskan latar belakang atau sebab mengapa mengambil keputusan itu dan alasannya apa. Yang kedua yaitu menyusun alur komunikasi yang jelas, terstruktur, serta tertulis. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, aturan itu harus disusun dengan cara terstruktur dan tertulis. Untuk apa? Agar semua pihak lebih memahami dan mematuhi alur koordinasi dalam organisasi.
Yang ketiga yaitu fokus pada mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang keempat adalah evaluasi setiap melaksanakan kegiatan. Nah, dengan bermusyawarah, kerjasama, dan komunikasi, maka permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu anak-anak jawabannya di soal nomor 2 ya. Lanjut kita membahas soal nomor 3. Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa daerah swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan negara Republik Indonesia. Setelah melalui proses diskusi yang panjang, barulah daerah-daerah swapraja itu bergabung dengan Republik Indonesia. Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan daerah swapraja bergabung dengan negara Republik Indonesia? Apa pula faktor yang menyebabkan daerah swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan negara Republik Indonesia? Jadi di soal nomor 3 ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, faktor yang memberatkan daerah swapraja bergabung dengan negara Republik Indonesia. Yang kedua, faktor yang menyebabkan daerah swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan negara Indonesia. Baik, saya jelaskan sedikit dulu tentang daerah swapraja. Jadi daerah swapraja itu adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda yang berbentuk kerajaan atau kesultanan. Nah, faktor-faktor yang memberatkan daerah swapraja bergabung dengan negara Republik Indonesia pada awal kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, daerah swapraja memiliki sistem pemerintahan dan kekuasaan yang bersifat turun-temurun. Bergabung dengan Republik Indonesia dikhawatirkan akan mengurangi otonomi dan kekuasaan dalam mengatur wilayahnya sendiri. Yang kedua, pada masa awal kemerdekaan, Republik Indonesia menghadapi banyak ketidakstabilan dari sisi politik maupun ekonomi. Kondisi ini membuat daerah swapraja ragu karena mereka tidak ingin bergabung dengan negara yang belum stabil ekonomi maupun politiknya. Yang ketiga yaitu kekhawatiran bahwa integrasi dengan Indonesia, bersatu dengan Indonesia dapat mempengaruhi budaya, tradisi, dan adat istiadat setempat yang menjadi alasan lain bagi beberapa daerah untuk menolak bergabung. Itu yang menyebabkan daerah swapraja itu enggan bergabung. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan daerah swapraja itu bersedia bergabung dengan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah adanya jaminan otonomi dalam NKRI. Pemerintah Republik Indonesia menawarkan jaminan bahwa daerah-daerah dengan struktur adat dan budaya yang kuat tetap dapat menjalankan adat istiadatnya dalam bingkai NKRI. Bangsa Indonesia memberikan kelonggaran kepada pemerintahan yang ada di daerah swapraja untuk menjadi daerah istimewa yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu pendekatan negosiasi dan diplomasi. Jadi pemerintah Indonesia itu mengedepankan diskusi, musyawarah, dan negosiasi dalam pendekatan terhadap daerah swapraja. Nah, hal ini menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi kepentingan daerah sehingga pemimpin swapraja akhirnya merasa nyaman untuk bergabung dengan Indonesia.
Yang ketiga yaitu persatuan untuk menghadapi ancaman eksternal atau dari luar. Dalam proses diskusi muncul kesadaran bahwa untuk menjaga kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda dan pihak asing lainnya, semua daerah perlu bersatu dalam satu wadah NKRI. Yang keempat, dorongan nasionalisme dan semangat kemerdekaan, yaitu di mana para pemimpin daerah melihat pentingnya mendukung Republik Indonesia demi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, maka daerah Swapraja pada akhirnya melihat bahwa bersatu dalam NKRI lebih menguntungkan demi stabilitas, keamanan, dan persatuan bangsa. Demikian pembahasan soal pada buku paket PPKN kelas 8 halaman 68 pada uji kompetensi 3. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.